Ya, Gus Nur dikatakan iblis, dikatakan setan dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga ya kawan-kawan Banser Ansor yang mengatakan Gus Nur ini adalah juga wedus ya. Gitu. Demikian juga Gus Nur ini Wahabi radikal, banyak sekali. Sidang ya yang dikenakan kepada Gus Nur ini adalah sangat lemah sekali ya, cacat ya, bahkan amburadul, bahkan tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kepada jamaah Gus Nur ya, para ulama, para habaib, para tokoh ya, dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT ya. Kami baru saja menghadiri sidang Gus Nur, yakni ya sidang yang ke-9 ya. Ya, menurut kuasa hukum kami, tim advokasi Gus Nur ya, ada beberapa catatan yang bisa kami rangkum ya. Yang pertama adalah menurut kuasa hukum atau tim advokasi Gus Nur ya, semakin nyata, semakin terbongkar ya, bahwa sidang ya yang dikenakan kepada Gus Nur ini adalah sangat lemah sekali ya, cacat ya, bahkan amburadul, bahkan tidak sah ya. Maka menurut kuasa hukum selayaknya Gus Nur ini dibebaskan gitu ya. Kenapa? Karena ya hal yang paling penting yakni pelapor ya, Gus Yakut dan Kiai Said ini sudah yang ke-6 kali tidak hadir ya. Sudah dalam sidang yang dipanggil 6 kali tidak hadir ya. Maka ini adalah termasuk saksi kunci yang menurut surat edaran Kapolri dan juga tentang ITE itu harusnya adalah pelapor yang ya melaporkan, dan pelapor itu harus hadir ya. Dan ini sudah yang ke-6 tidak hadir. Subhanallah. Yang kedua, kita bisa melihat ya, sampai sidang yang ke-9 ini Gus Nur ini kalau nggak salah 7 kali sidang ya, itu sendirian, dihadapi sendiri semuanya tanpa kuasa hukum ya. Karena kuasa hukum itu meminta haknya Gus Nur, yakni mulai meminta penangguhan sudah diajukan 6 kali ya, sampai detik ini tidak diberikan ya. Demikian juga yang minta dihadirkan dalam persidangan ya, tadi disebutkan beberapa orang ya, itu ternyata di dalam sidang dihadirkan ya. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. Nah, itu ada yang dihadirkan ya, terdakwa. Subhanallah ya, menurut kuasa hukum. Maka tidak adil ya kalau Gus Nur ini dari beberapa hak ya gitu, penangguhan tidak dikunjungi oleh lawyernya, tidak bisa dikunjungi oleh keluarganya ya, sudah hampir 5 bulan lebih tidak bisa ya, penangguhan juga tidak bisa. Maka satu saja ya, yakni sebagai ya ketentuan undang-undang ya, terdakwa itu harus didampingi dan hadir dalam persidangan, dan masalah COVID-19 sudah bisa diselesaikan, yakni dengan dilakukan ya tes swab ya. Jadi ketika datang itu di tes swab dan pulang kembali di tes swab, sehingga persoalan ya protokol kesehatan ini bisa diselesaikan. Subhanallah. Di sisi yang lain ya, subhanallah, menurut kuasa hukum juga ya, sidang kepada Gus Nur ini adalah sangat kental sekali kriminalisasi dan diskriminasinya ya. Karena laporan kepada ya Gus Arya, laporan kepada Kaharu yang ujarannya itu jauh lebih keji dan lebih jahat ya dibanding apa yang disampaikan oleh Gus Nur. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih tidak diproses ya. Gus Nur dikatakan iblis, dikatakan setan dan lain sebagainya. Bahkan
banyak juga ya kawan-kawan Banser Ansor yang mengatakan Gus Nur ini adalah juga wedus ya. Gitu. Demikian juga Gus Nur ini Wahabi radikal, banyak sekali. Nah, Gus Nur mencoba untuk melaporkan, mengetes ada enggak kesetaraan hukum. Ya, betul-betul kasus dia ini adalah penegakan keadilan atau kriminalisasi diskriminasi. Ya, ternyata sama sekali. Ya, oleh pihak kepolisian tidak lanjutkan prosesnya, menguap alias menguap sampai sekarang. Nah, ini saya pikir harus membuka mata hati Bapak Jaksa Penuntut Umum dan juga Bapak ya Majelis Hakim. Ya, maka Gus Nur ini layak untuk dibebaskan. Ya. Catatan kami yang kedua, ya sangat menarik tadi ini. Ya, jadi saksi ahli dua disebutkan tadi ini, saksi ahli dari pidana dan juga ahli ITI. Ya. Sama sekali mereka ini tidak bisa membahas tentang apa yang dilakukan oleh Gus Nur disampaikan di dalam video itu ya dalam perspektif Islam. Yakni adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka tentu ini tidak bisa ya tidak nyambung atau tidak apple to apple. Ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh Gus Nur ini adalah amar ma'ruf nahi munkar yang hukumnya wajib, kemudian dihukumi dengan hukum yang tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, justru ini adalah batal gitu. Nah, tentu kalau dikatakan ujaran kebencian itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena konteksnya ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang menarik catatan kami tadi ini, Gus Nur menjelaskan, subhanallah ya. Beliau menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan ini semata-mata amar ma'ruf nahi munkar. Kalau boleh saya katakan, jumhur ulama ya, mereka sepakat bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib dengan berbagai macam dalil Al-Qur'an maupun hadis ya. Gitu. Salah satunya disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 104. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Subhanallah. Ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ya, dua perintah yakni menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dan mencegah kemungkaran, menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran ini tidak akan bisa dilaksanakan. Ya, kecuali dengan adanya ulama atau mubaligh. Ya. Baru bisa disampaikan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Nah, Gus Nur ini adalah dalam rangka dia menjadi seorang mubaligh, menjadi seorang juru dakwah yang menyampaikan perintah surat ya Al-Baqarah, surat Al-Imran 104 ini. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi, seandainya amar ma'ruf ini tidak dilaksanakan, maka Allah SWT akan mengancam, akan menurunkan ya siksaan, akan menurunkan azabnya kepada satu kaum. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Ya, hendaklah ya kalian menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kalau tidak, maka Allah SWT akan menimpahkan kepada kalian itu adalah siksa atau azab. Ya, menimpahkan siksanya atau azabnya. Subhanallah. Ketika ini terjadi, di dalam riwayat ini disebutkan, ya, summa yad'u summa tad'unahu fala yustajabu lahu. Ya, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Ya, kemudian ya kalian berdoa kepadanya, yakni kepada Allah SWT, fala yustajabu lakum, ya, maka tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan untuk kalian. Doanya alias tidak didengar oleh Allah SWT. Maknanya
Subhanallah. Ya. Kalau kemudian tidak dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, maka akan terjadi banyak kemungkaran, terjadi banyak kezaliman, terjadi banyak ketidakadilan, terjadi banyak kemaksiatan. Subhanallah. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain, yang terjadi akan ada seorang pemimpin yang jair, yang zalim. Subhanallah. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Gus Nur ini secara hukum syara dan pendapat jumhur ulama ini adalah syar'i, ya, dan sesuai dengan, ya, perintah Al-Quran dan Sunnah yang hukumnya adalah wajib. Subhanallah. Ya, yang lain apa yang dilakukan oleh Gus Nur ini juga merupakan, ya, hak dari undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang, ya, pasal 29 atau juga tentang kebebasan berpendapat. Ya, subhanallah. Ya, di sisi yang lain juga, ya, secara historis Gus Nur ini sebagai orang NU, ya, maka Gus Nur ini juga berhak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan koreksi kepada, ya, NU, kepada Banser, kepada Ansor, sebagaimana yang diharapkan Gus Nur, NU ini kembali kepada khitab, ya, subhanallah. Nah, catatan kami yang ketiga, ya, ada sedikit yang disampaikan Gus Nur tadi ini cukup menarik, yakni kenapa dia ini marah, ya. Kalau dalam bahasa mungkin orang lain, kenapa dia ini ngegas, gitu ya. Ya, kenapa dia ini nadahnya itu sangat keras sekali. Nah, karena dia melihat bahwa, ya, di NU Banser Ansor ini sudah keluar dari khitab, ya. Demikian juga negeri ini sudah jauh, ya, ketidakadilan, terjadi ketimpangan keadilan, terjadi ketimpangan ekonomi, terjadi ketimpangan, ya, korupsi yang sangat luar biasa dahsyatnya. Nah, ini yang terjadi, ya. Demikian juga di NU Banser Ansor tadi itu. Nah, Gus Nur sudah menjelaskan apa yang dia lakukan itu, yang dia sampaikan itu sesungguhnya itu jauh lebih keras lagi disampaikan oleh Habib Taufik, disampaikan oleh Kiai Haji Najim Maimun, ya, atau dikupas di dalam buku yang dikarang oleh Kiai Haji Khairul Anam yang juga merupakan, ya, orang NU juga, ya. NU ini menjadi tumbal kekuasaan dan politik. Demikian juga ditulis oleh Tebu Ireng dan masih banyak yang lain, yang semuanya ini semata-mata hanya satu, agar NU ini kembali kepada khitab, ya. Nah, jadi kalau kembali kepada khitab, justru ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Gus Nur itu sampai mau mubahalah. Wallahi, katanya Gus Nur, ini semata-mata amar ma'ruf nahi munkar, semata-mata kecintaan kepada NU Banser Ansor dan kasih sayang, gitu. Karena yang ditegaskan oleh Gus Nur, gitu, ya, gitu. Bagaimana kontroversial terhadap hal-hal yang pokok, ya. Misalnya Gus Nur menyebutkan, ya, bagaimana misalnya Kiai Haji Said Agil Sirot, ya, mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Nah, ini kalau menurut Gus Nur ini adalah tidak pantas, bahkan ini adalah menista agama. Karena jenggot itu adalah ajaran Islam. Kalau dilecehkan seperti itu berarti menista. Ya. Demikian juga subhanallah yang disampaikan Gus Nur, ya. Jangan sampai ada Banser itu yang kemudian joget, ya, membuka aurat, ya, kemudian juga bercampur baur, ya. Ini adalah sesuatu yang sharih, diharamkan oleh syariat Islam, gitu, ya. Dan termasuk hal-hal yang bersifat qat'i, gitu, jelas. Ah, ini tidak boleh ada. Ya. Demikian juga liberalisme, demikian juga komunisme, demikian juga PKI, demikian juga kapitalisme sekuler. Yang ini di dalam fatwa MUI juga diharamkan. Ya, ini tidak boleh ada. Makanya Gus Nur sangat marah juga ketika, ya, ada juga saksi korban yang mengatakan bahwa dalam pandangan Banser Ansor ini tidak apa-apa kalau kita ini liberal, tapi liberal yang lunak. Nah, gitu, ya. Tidak ada. Yang namanya sekuler lunak itu tidak ada, liberal lunak itu tidak ada, kapitalis lunak itu tidak ada. Semuanya itu berlandaskan adalah akidah yang tidak Islam, maka diharamkan oleh
Allah SWT dan Rasulnya. Nah, sehingga saudara sekalian rahimakumullah, nah ini tadi yang disampaikan oleh Gus Nur. Jadi kenapa Gus Nur ini sangat keras sekali, ya? Nah, maka kondisi Banser dan Ansor ini jangan sampai, ya, kemudian, ya, membubarkan pengajiannya Gus Nur, ya, pengajiannya, ya, Ustadz Abdul Somad. Demikian juga yang lain yang tidak dianggap sejalan atau sepaham. Apalagi kemudian mempersekusi, ya, apalagi juga menghalang-halangi Gus Nur, ya, membuat, ya, pesantren. Subhanallah. Nah, justru mengingatkan jangan sampai kemudian dijadikan alat untuk adu domba, apalagi menggebuk, ya, kelompok yang kemudian kritis melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kepada rezim yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan kebijakan yang menindas rakyat. Nah, itu sebetulnya yang menjadi alasan tadi Gus Nur yang sangat luar biasa, ya, subhanallah. Nah, yang terakhir mungkin kami sampaikan, ya. Jadi kenapa mungkin tadi Gus Nur ini ngegas, mungkin keras sekali, ya, bahasanya itu, ya. Nah, karena Gus Nur ini pernah juga menyampaikan, mengibaratkan kondisi negeri ini, ya, ibaratnya itu adalah satu rumah, satu keluarga itu sudah dirampok harta bendanya, sudah dijarah harta bendanya, ya. Kemudian juga sudah banyak dipukuli anak dan istrinya, ya. Demikian juga, ya, diperkosa anak perempuan dan istrinya. Subhanallah. Tentu menyampaikan kepada perampok atau penjara, ya, penjahat ini, penjara ini, tentu tidak bisa kalau sudah seperti ini, apalagi membakar rumahnya. Tidak bisa kemudian dengan lembut, ya, itu, ya. Misalnya, ya, kalau kamu mengambil uang kami, jangan langsung semuanya, ya, bertahap saja, ya. Kalau kamu mau memperkosa istri dan anak saya, jangan di siang hari, di malam hari aja, ya, biar tidak kelihatan banyak orang. Ya, demikian juga kalau kamu mau memukuli anak dan istri saya, jangan sering-sering, ya, tidak enak dengan tetangga. Tentu orang tua atau suami yang seperti ini adalah orang tua atau suami yang tidak bertanggung jawab, ya, dan ini tentu adalah berkhianat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Maka tentu suami yang baik adalah langsung melaporkan kepada polisi, menghentikan tindak kejahatan ini. Kalau tidak, maka langsung dia lawan dan dia bunuh, ya, perampok dan penjahatnya tadi itu, saudara. Demikian juga Gus Nur, ya, tidak mau kemudian luar biasa banyaknya kontroversial yang ada di Banser dan Ansor ini, termasuk juga negeri kita ini, ya. Pak Mahfud MD sudah mengatakan bahwa, ya, hampir 81%, ya, pilkada itu dikuasai oleh Jukong. Nah, seharusnya kalau kembali kepada kita, Banser dan Ansor ini adalah melakukan pengawasan, ya, atau juga melaporkan, ya, yang melakukan money politik ini, tidak kemudian diam, ya, subhanallah, ya. Demikian juga, ya, kalau kita lihat korupsi ini ugal-ugalan, ya, maka kalau Banser itu kepada kita, maka diawasilah partai-partai mana, pejabat-pejabat anggota DPR mana yang dia melakukan korupsi atau terindikasi, diawasi, dilaporkan, ditangkap bersama polisi. Ini luar biasa kalau seperti itu, saudara, ya, subhanallah, ya. Demikian juga, ya, tidak bisa kita pungkiri, ya, penguasaan aset negara kita ini dengan cara yang tidak sah, ya, dengan cara yang menyogok, dengan cara yang kolusi, dengan cara yang merampok, ya, kurang lebih 80% lebih dikuasai oleh segelintir orang. Subhanallah. Dengan menggunakan undang-undang, dengan menggunakan jabatan, dengan menggunakan sogokan, subhanallah. Ini yang seharusnya dibongkar, ya, oleh kaum muslimin, oleh para ulama, juga oleh Banser dan Ansor. Kita tegas, kita kritik, ya, kritis, gitu, ya. Nah, saudara sekalian, demikian juga hutang yang menggunung. Demikian juga penanganan pandemi corona ini yang kemudian
masih juga banyak terjadi penyimpangan dan korupsi. Ya, subhanallah. Ya, saudara sekalian rahimakumullah. Kalau demikian tulusnya yang dilakukan oleh Gus Nur ini, tentu ya subhanallah, Gus Nur ini berarti adalah aset ya bagi NU Banser Ansor. Karena kalau kritis dia ini yang semata-mata amar ma'ruf nahi munkar, bukan karena mengharapkan uang, bukan karena mengharapkan jabatan dan mengharapkan kepentingan-kepentingan yang lain, hanya semata-mata merindukan NU Banser Ansor kembali kepada kita. Ya, demikian juga Indonesia ini kemudian terwujud keadilan, terwujud kesejahteraan, ya, terwujud kemudian ya menumpas seluruh korupsi, kolusi dan juga perampokan aset-aset negara. Ya. Ini kalau ini terjadi subhanallah. Dan ini tidak ada cara yang lain kecuali hanya satu caranya. Yakni kita ini kritis atau istilahnya syariat Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Semakin banyak yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, maka orang yang melakukan kemungkaran ini akan takut atau kemudian dipenjara, maka Indonesia akan menjadi bersih. Kalau demikian halnya, tentu ya Gus Nur ini adalah aset bagi NU subhanallah. Ya, dan tentu juga aset bagi ya Indonesia ini. Apalagi ya di dalam pengadilan ini, maka Gus Nur ini adalah contoh yang sangat kooperatif ya. Sangat luar biasa dia menjunjung hukum. Ini yang harus disadari oleh Bapak Hakim. Oleh karena itu saya ya sekali lagi tidak bosan-bosannya menasihati ya kepada Bapak Hakim. Ya, tolonglah ya moralnya dan hati kita ini kita buka ya apa yang dialami oleh Gus Nur ini, seperti yang saya katakan tadi ya, adalah satu kemuliaan untuk menjadi baik Indonesia. Dan juga untuk menjadikan baik juga Ansor, Banser, dan NU. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Gus Nur ini seperti yang saya katakan sudah sesuai dengan hukum syara, sesuai dengan jumhur ulama, dan jumhur ulama ini tentu kemampuannya di atas para ahli, saudara. Ya, sesuai dengan hukum dan juga sesuai dengan secara historis Gus Nur ini sebagai orang NU. Ya, maka ini yang saya sampaikan. Demikian juga teman-teman Banser, Ansor, dan NU ya juga legowo ya. Mari Gus Nur ini dijadikan aset, dan tentu Gus Nur tidak akan dia ini vokal apalagi keras mengkritik ketika ya Banser Ansor NU ini ada di dalam khitoh, yakni di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Demikian ya para ulama, para habaib, dan juga jamaah Gus Nur dan juga kaum muslimin ya. Mudah-mudahan semuanya ini ya menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan semakin ya kita ini istiqomah ya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ya untuk kebaikan negeri ini ya, tegaknya Islam, tegaknya keadilan, tegaknya kesejahteraan, dan hancurnya segala kemungkaran, kedzaliman, dan ketidakadilan. Ya, jadi sangat jelas sekali ya Bapak Hakim dan juga JPU tidak ada alasan ya kecuali adalah membebaskan Gus Nur ya, menuntut bebas Gus Nur karena sudah sangat jelas dan terbongkar kriminalisasi dan ya diskriminasinya dan lemahnya, cacatnya, dan tidak sahnya pengadilan untuk Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.